Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan honorer seluruh Indonesia? Apa kabar ya? Di siang hari ini tanggal 3 bulan Maret 2021, tepatnya jam 8 tadi ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan belajar mandiri mengenai P3K. Ini dikhususkan bagi calon tenaga calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2021 yang dulu pernah diumumkan di bulan November tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan bahwa di tahun 2021 itu akan ada pengangkatan P3K besar-besaran ya di jumlah 1 juta untuk guru honorer menjadi calon P3K ya. Nah, selain itu Kementerian Pendidikan juga sudah memberikan informasi jauh-jauh hari bahwa akan ada pembelajaran yang mandiri bagi calon yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon P3K ya. Nah, syaratnya bahwa yang pertama itu adalah sudah tentu guru honorer itu sudah punya SIM PKB ya, atau dulu itu adalah SIM GPO. Nah, bagaimana cara mendaftar untuk belajar sesi P3K ya? Rekan-rekan, tadi kata kuncinya adalah bahwa rekan-rekan itu sudah punya akun SIM PKB ya. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mendapatkan akun SIM PKB dan bagaimana cara mendaftar di berbagai link-link atau program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tadi jam 8 Kementerian Pendidikan sudah mengumumkan bahwa ada pembelajaran yang khusus yang mandiri untuk calon P3K. Dan ini harus dilakukan karena materi-materi yang akan muncul nanti di soal-soal P3K itu adalah yang ada di program guru belajar sesi P3K ini ya. Nah, rekan-rekan, kalau yang belum daftar, silakan ketik di beranda di sini ya, di pencarian. Alamatnya itu adalah https://2 atau /ap-gurubelajar.simpkb.id ya. Nah, kalau sudah ke sana ya. Nah, kalau sudah ke sana, rekan-rekan nanti tinggal enter saja ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan rekan-rekan masukkan SIM PKB masing-masing. Kemudian password yang sudah dimiliki tinggal nanti klik masuk. Nah, di sini nanti akan muncul ya beberapa menu ya. Beberapa menu ada belajar mandiri calon guru ASN P3K, ada asesmen kompetensi minimum atau asesmen, kemudian pendidikan lingkungan hidup, pendidikan inklusif dan masa pandemi Covid-19. Nah, di paling awal di sini ada belajar mandiri calon guru P3K. Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang mungkin punya kesempatan untuk menjadi calon P3K. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberikan belajar mandiri ya. Nah, setelah masuk ke sini tinggal klik selengkapnya. Nah, kemudian nanti ada menu yang seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Nah, syarat untuk mengikuti pembelajaran secara mandiri untuk calon ASN P3K di sini adalah sudah harus centang 2 ya, centang atau checklist 2. Di sini syarat pendaftarannya hanya bisa diikuti oleh guru, hanya bisa diikuti oleh
non PNS. Nah, itu syaratnya. Kalau misalkan ada salah satu yang dicakra di sini, maka di sini tidak akan bisa daftar, ya. Maka cek terlebih dahulu ke sini, apakah kita bisa melanjutkan untuk mendaftarkan diri untuk belajar sebagai calon P3K, atau mungkin kesempatan kita hanya bisa membuka saja sampai di sini, gitu ya. Nah, maka kalau seperti ini, maka kita klik daftar. Nah, di sini silakan pastikan apa yang dipilih sesuai dan atau linear dengan prodi kelulusan D4 atau S1. Nah, hati-hati dalam memilih mata pelajaran. Mata pelajaran yang diampu itu adalah sesuai dengan ijazah, bukan sesuai dengan materi pelajaran yang diampu di sekolah. Kadang seperti ini rekan-rekan, ketika kita punya ijazah, kemudian kita mengajar di sekolah, kadang materi pelajaran yang diampu oleh kita itu berbeda dengan ijazah. Ya, seperti misalkan gini, saya ijazahnya adalah pendidikan IPA, tetapi ketika ngajar di lapangan itu adalah mengajar TIK. Jadi, mapel yang diampu di sini itu adalah bukan TIK, ya, tetapi mapel yang sesuai dengan D4 atau S1 yang dimiliki oleh kita, ya. Pastikan mapel yang dipilih, baca di sini dulu. Pastikan mapel yang dipilih sesuai dan atau linear dengan prodi kelulusan D4 atau S1 terakhir, bukan dengan mapel yang diampu di sekolah, ya. Jadi sesuai dengan ijazah. Oke. Nah, di sini ya, contoh ini saya punya rekan saya, ini adalah ijazahnya bahasa Inggris, maka saya akan pilih di sini mata pelajarannya itu adalah bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian kita baca syarat dan ketentuan. Programnya diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K. Ya, nanti kemungkinan besar di bulan Juni, ya. Kemungkinan besar di bulan Juni, karena kenapa? Kemarin ada informasi bahwa untuk P3K di bulan Juni akan dimulai untuk pendaftarannya. Nah, kemudian program ini hanya memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi dimaksud dan tidak menjamin kelulusan peserta menjadi guru ASN P3K. Jadi, ini hanya belajar saja. Bukan berarti kita daftar di sini, kemudian kita lolos menjadi P3K secara otomatis. Tetapi ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk belajar mandiri apa-apa yang nanti di pendaftaran atau tes P3K itu muncul. Maka ikuti semua pembelajaran yang ada di program ini. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat atau rekan-rekan bisa lolos di tahun 2021 sekarang. Nah, peserta wajib menuntaskan fasilitas pembelajaran selama 7 hari sejak pemilihan mata pelajaran. Jika tidak tuntas, maka diberikan kesempatan 1 kali untuk mengulang atau mengganti mata pelajaran. Jadi, dari tadi harus sudah bisa melihat, ya, atau memilih bahwa kita harus memastikan bahwa mata pelajaran yang diambil ini adalah mata pelajaran yang sesuai dengan ijazah, bukan dengan mapel yang diampu di lapangan. Karena kita tahu bahwa di awal kita sudah melakukan perpal ijazah, ya, bukan perpal mata pelajaran, tetapi perpal ijazah. Nah, setelah itu kita klik di sini. Nah, maka kita daftarkan. Dengan ini saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini. Klik daftar. Nah, kita tunggu. Nah, di sini, ya. Nah, di sini ada notifikasi, ya, ada notifikasi bahwa di sini adalah dalam proses fasilitas bahasa Inggris Rabu 3 Maret, ya, sampai Rabu 10 Maret. Nah, jadi ada kebijakan dari kementerian, kalau misalkan dalam
waktu 7 hari ini tidak bisa mau mengedit mata pelajaran, maka di sini bisa selama 7 hari ya. Selepas dari itu kita tidak bisa melakukan perubahan mapel tersebut gitu ya. Nah, di bawah di sini ada jadwal dan pelaksanaan tryout. Anda akan dijadwalkan mengikuti tryout setelah menyelesaikan semua fasilitas pembelajaran. Jadi, ya, sebelum tryout tentunya itu kita mengikuti beberapa sesi pembelajaran di program ini. Ya, nanti kalau sudah pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar atau sesuai dengan dijadwalkan, maka di sini akan tertera jadwal tryout-nya. Tetapi tidak menjamin kalau misalkan kita di sini tryout-nya di bawah passing grade, ya, kita tidak dijamin bahwa kita tidak lulus. Oleh karena itu, dan belum tentu itu dijamin ketika kita melaksanakan tryout di sini, kita bisa lolos P3K. Karena kenapa? Ini adalah sebagai sarana fasilitas yang mana fasilitas ini mengukur sejauh mana rekan-rekan itu bisa belajar dalam menghadapi P3K di tahun 2021. Ya, makanya ikuti dengan baik program ini karena saya yakin bahwa soal-soal yang muncul nanti di P3K tahun 2021 itu adalah materi-materi yang akan diajarkan di program belajar program guru belajar di sesi P3K ini ya. Nah, kita coba muat ulang itu sama ya, seperti ini, tidak ada perubahan. Artinya kita menunggu sampai 7 hari ke depan. Atau ya, kalau misalkan sudah yakin, kemudian tiap hari dicek apakah sudah muncul pembelajarannya atau proses pembelajarannya, ya kita lihat nanti saja. Dan saya pun akan selalu update tiap hari untuk menginformasikan apakah sudah dimulai pembelajaran seri P3K atau belum. Sejauh ini pihak kementerian masih belum membuka pembelajarannya, ya. Hanya saja di sini dari sekarang sampai tanggal 10 itu mulai pendaftaran. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan bahwa rekan-rekan itu layak menjadi seorang P3K. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya yang berkaitan dengan guru belajar seri P3K yang akan dilalui. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selamat mendaftar, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.